Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NIM 2020604051, kelas Mazawa 2. Baiklah, di sini saya akan membacakan surat At-Taubah ayat 9-103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholawataka sakanul lahum wallahu syami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quraish At-Taubah 103. Selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Imran 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi'alim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebijakan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan asbabun nuzul Quraish At-Taubah ayat 103. Ayat ke-103 diturunkan sehubungan dengan peristiwa yang berkenaan dengan 7 orang yang dikirim kepada Rasulullah SAW karena mereka tidak hadir dalam perang terbuka bersama beliau dan sahabat yang lain. 4 orang diantaranya mengikat diri di tiang-tiang sebelum dikirim kepada Rasulullah. Mereka adalah Abu Lubabah, Mirdas, Aus bin Qudam, dan Taslabah bin Wadiyah. Ayat ini diturunkan sebagai penjelasan bahwa Allah SWT telah mengampuni kesalahan dan dosa yang mereka lakukan, yakni lantaran doa Rasulullah SAW. Dengan demikian, jika ayat ini dikajikan dari segi asbab al-nuzulnya, maka dapat dikatakan bahwa kata syadaqah bukan dalam arti zakat, tetapi sedekah biasa. Dari itu, peristiwa yang ditunjukkan kepada Rasulullah bukan perintah mengambil zakat, tetapi perintah untuk menerima harta yang diberikan Abi Lubabah dan kawan-kawannya sebagai bukti penyesalan mereka menolak ajakan Rasulullah untuk ikut berperang. Penafsiran kata Quraish At-Taubah 103. Kata hud itu perintah wajib, maka tujuannya adalah mengambil zakat. Kata perintah tersebut ditunjukkan kepada Rasulullah, bukan perintah mengambil zakat, tetapi perintah untuk menerima harta yang diberikan Abi Lubabah dan kawan-kawannya sebagai bukti penyesalan mereka menolak ajakan Rasulullah untuk mengikuti berperang. Dalam ulum Al-Quran, kata amwalihim itu termasuk dalam kajian muqabalah al-jabin. Al-jam yaitu berarti harta masing-masing orang yang merasa berdosa. Abi Lubabah dan kawan-kawannya karena tidak ikut perang Tabuk bersama Nabi. Kata sodako itu bukan sabdah wajib karena dalilnya didukung oleh hadis yang menjelaskan asbab nuzul dan musabah ayat serta sejumlah keterangan lainnya.
Kata tutahhiruhum wa tuzakihim menunjukkan maksud sodakoh itu adalah zakat, karena zakat itu untuk menyucikan diri seseorang dari dosa. Kata wasolli alaihim, perintah ini khusus kepada Rasulullah dan bertujuan umum untuk seluruh pemimpin sesudah Rasulullah. Tujuannya perintah itu untuk menenangkan hati orang yang memberikan hartanya. Kata sholataka, kalau dibaca sholataka dalam bentuk mufrad, maka artinya Rasulullah mendoakan mereka yang memberikan sedekah secara serentak dalam sekali berdoa. Kalau dibaca sholawatika dengan lafal jamak, maka artinya Rasulullah mendoakan mereka yang memberikan sedekah itu satu persatu. Kata sami'un alim, kata sami'un mengulang maka wa shalla alaihim, artinya Allah mendengar Nabi mendoakan para sahabatnya ketika mereka menyerahkan harta kepadanya. Kata alim mengulang maka khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maksudnya, Allah mengetahui Rasulullah mengambil harta mereka yang diperintahkan Allah kepadanya, yaitu untuk menyucikan diri mereka dari dosa karena tidak ikut perang bersama Nabi. Kesimpulan Quraish At-Taubah ayat 103. Perintah dalam ayat 103 tersebut bukan perintah mengambil zakat, tetapi perintah menerima harta yang diserahkan kepadanya. Padahal Abi Lubabah dan kawan-kawannya berharap semua hartanya diterima Rasulullah, akan tetapi Rasul hanya mengambil sepertiganya saja. Maka ini sesuai dengan makna ayat 104 yang sesudahnya, yaitu wayahudu sodakot. Ini juga sejalan dengan ketetapan Nabi tentang harta wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga, dan kalau lebih dari itu maka batallah wasiatnya. Ayat 103 walaupun terdapat kata hud tetapi tidak menunjukkan maknanya zakat. Ini sesuai dengan riwayat hadis yang menyebutkan asbab al-nuzul dan musabah ayat serta keterangan lainnya yang telah dikemukakan sebelumnya. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.